Halo Pak Tius dan teman-teman, saya Dimas dari kelas 12 absen 14 akan menjelaskan bagaimana cara membuat animasi di Adobe Animate. Pada kali ini, pada langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuat keyframe terlebih dahulu bagi layer Candi Prambanan atau kalimat Candi Prambanan yang saya pencet itu. Kemudian saya pencetkan Classic Twin untuk keyframe tadi agar gerakan animasi dapat saya munculkan. Pada detik pertama Classic Twin, saya posisikan kalimat Candi Prambanan ini berada di luar template Adobe Animate agar gerakannya itu yang akan ditampilkan oleh animasi adalah dari kiri ke kanan, alias animasinya itu berjalan dari kiri ke kanan, dari luar masuk ke dalam template video presentasi saya. Kemudian untuk bagian background sama seperti tadi saya set dengan keyframe, saya tambahkan keyframe, kemudian saya masukkan Classic Twin pada keyframe tadi. Dan pada detik pertama Classic Twin atau biru-biru ini, saya geser objeknya keluar dari template Adobe Animate supaya gerakannya yang muncul adalah dari luar ke dalam, supaya senada dengan layer pertama dari scene pertama ini. Kemudian langkah kedua yang akan saya lakukan adalah menambahkan properties berupa animasi is in is out yang lebih menarik perhatian atau semakin mempercantik dari animasi kali ini, yaitu saya menambahkan properties bounce is in is out yang dimana akan menghasilkan gerakan memantul. Nah, itu langkah pertama untuk membuat animasi is in is out ini adalah dengan memencet bagian biru-biru atau motion Classic Twin. Nah, seperti itu. Kemudian kita setting Classic Is-nya menjadi is in is out dan kita pilih bounce. Di sini kenapa saya pilih bounce? Saya pilih bounce karena bounce ini salah satu animasi paling mudah untuk diaplikasikan secara instan di Adobe Animate, karena dengan memencetkan bounce saja kita akan mendapatkan hasil yang memantul seperti yang kita harapkan. Jadi dengan effort kecil kita dapat memunculkan hasil yang cukup menarik untuk dipertontonkan dalam PPT kita. Kemudian kita lanjut ke scene kedua, yaitu scene corak Hindu atau sejarah agama di balik berdirinya Candi Prambanan. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat atau menambahkan keyframe bagi tiap-tiap layernya yang akan kita buat animasinya. Karena dengan keyframe kita dapat menambahkan Classic Twin alias pengaktif jadi gerakan animasi yang dapat kita munculkan. Nah, tambahkan motion Classic Twin gitu. Kemudian pada detik pertama Classic Twin atau biru-birunya itu kita akan setting objek dari tiap-tiap layernya yang kita pilih dari Classic Twin biru tersebut berada di luar dari template agar gerakan yang muncul adalah gerakan dari luar ke dalam. Karena saya menginginkan gerakannya dari luar ke dalam. Dan di sini saya salah karena gerakannya yang saya munculkan malahan dari dalam keluar. Karena kenapa salah? Karena saya memencet detik terakhir dari Classic Twin atau biru-biru tersebut
Malahan yang saya ubah di luar atau saya geser keluar tuh malah di detik-detik terakhir itu. Malah di detik terakhir itu saya set keluar. Seharusnya jika kita menginginkan gerakan dari luar ke dalam, ya detik pertamanya lah yang akan kita geser keluar dari template. Kemudian kita insert frame di luar classic twin supaya objek tetap muncul sampai kepada detik yang kita inginkan atau detik di mana kita memberikan waktu kepada penonton untuk membaca presentasi kita dan memahami presentasi kita. Hal ini bebas mau disetting berapa sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Kemudian saya akan menambahkan properties tambahan atau animasi tambahan bagi tiap-tiap classic twin pada layer scene kedua ini, sama seperti scene pertama tadi. Dengan memencetkan classic twin atau bagian biru-biru, kemudian langkah selanjutnya adalah masuk ke bagian properties, ke menu properties, terus ngeset classic is-nya menjadi is in is out bounce supaya muncul gerakan mantul-mantul. Dan di sini langkah pertama yang saya lakukan terlebih dahulu adalah menggeser classic twin-nya supaya lebih manis saja untuk dilihat bagi penonton. Nah, ini setelah memencet bagian classic twin di timeline pada suatu layer, kita dapat masuk ke menu properties, kemudian masuk ke arah classic is, kemudian kita pilih is in is out bounce agar animasi yang muncul dapat semakin menarik, karena hasil akhirnya adalah munculnya gerakan memantul pada objek yang kita ubah menjadi bounce is in is out. Nah, begitu ketika dimainkan jadinya twing 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 gitu. Seperti tadi saya pilih bounce is in is out karena pengaplikasiannya paling mudah dan hasilnya paling memuaskan lah bagi pemula, karena dengan mudah kita dapat hasilnya bagus. Kemudian kita lanjut ke scene ketiga, arti nama dari seni penambahan. Nah, di sini ada terdapat 3 layer, yaitu layer yang pertama adalah layer judul atau arti nama, layer background, kemudian layer paragraf atau isi. Sama seperti tadi, tentunya kita tambahkan tiap-tiap layer dengan keyframe. Kemudian kita akan mengisikan keyframe-nya dengan classic twin supaya kita dapat menampilkan animasi gerakan yang dapat dimunculkan melalui Adobe Animate. Yang pertama, pada scene ini saya itu melakukan pengeditan pada font bagian paragraf, karena sewaktu saya mengimport layernya melalui Adobe Illustrator terdapat suatu perubahan ya, karena suatu masalah, jadi saya perlu mengubah fontnya terlebih dahulu di Illustrator, baru saya import ke Animate. Akan tetapi kita tetap dapat mengubahnya seperti di Adobe Illustrator lebih tepatnya, dengan memencet menu teks, kemudian kita masuk ke bagian font dan kita pilih font. Di sini saya pilih font Myriad Pro karena pada bagian Adobe Illustrator sewaktu saya mendesain saya menggunakan Myriad Pro. Karena di sini saya memilih Myriad Pro karena lebih jelas, karena fontnya itu tebal dan saya kira audiens akan merasa dimudahkan lah ketika saya menggunakan font ini karena dapat dengan mudah dibaca. Nah, ini insert keyframe seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kurang lebih sama sih.
Kemudian kita tambahkan frame di belakangnya. Kita tambahkan frame di belakangnya ini untuk mengunci animasinya tetap berada di template sampai ke waktu yang kita inginkan, atau waktu dimana audiens itu dapat gunakan untuk membaca presentasi kita agar presentasi kita ini dapat mudah dipahami oleh audiens. Nah, ini saya mencoba saya sedang memilih-milih mau panjang atau mau pendek bagian frame-nya, atau bagian dimana gambar itu terkunci sampai ke waktu yang saya inginkan. Insert create classic twin sama seperti tadi. Kemudian saya geser classic twinnya ini supaya semakin manis untuk dilihat oleh audiens dengan menambahkan keyframe tambahan di belakangnya, supaya ya classic twinnya itu tetap dapat muncul lah, agar tidak berubah menjadi titik-titik dengan cara menambahkan keyframe di belakangnya. Karena kalau ditambahkan frame doang ya bakalannya ya titik-titik hasil akhirnya, atau di timelinenya itu akan muncul biru-biru titik-titik gitu. Nah, keyframe seperti itu, nah, kita bisa menggesernya dengan mudah. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan keyframe di belakangnya, masukkan frame lebih tepatnya, supaya animasi itu tetap terkunci atau gambar tetap berada di posisinya setelah animasi berjalan sampai waktu yang kita tentukan. Kemudian sama seperti tadi pada detik-detik pertamanya, kita akan pada detik pertama di classic twinnya kita akan set objeknya berada di luar template, karena animasi yang saya ingin buat adalah gerakan dari luar ke dalam. Kalau kalian ingin buat dari dalam keluar, kalian bisa ngeset posisi objeknya ketika classic twin itu, atau dimana titik biru classic twin pada di detik terakhir di classic twin atau biru-biru ini. Kalian bisa pencet pada detik terakhir di biru-birunya, kemudian kalian set objeknya keluar, maka gerakan animasinya akan dari dalam keluar.